Mas, Halo, Mangki Becek, sana dulur, jumpa lagi bersama Sersan Daeng, Serasa Sanda bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng berada di Rumah Sakit Geraha Medika di Geraha Mandiri ya. Geraha Mandiri di tepatnya ini lokasinya ada di Jalan Anwar Arsad ya, di Demang Lebar Daun, di persisnya itu di belakang Gria ya. Di belakang Gria kan Gubernur Sumatera Selatan. Kali ini Sersan Daeng ditemani oleh owner langsung ini Pak Haji Muhammad Fauzi. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi di sebelah kita Ibu Sri MTT Fauzi SE SKM MKes. Dan sebelah sana ada lagi Dr. Rosmala Dewi selaku Direktur Pelayanan Rumah Sakit Geraha Mandiri. Oke, pemirsa, kali ini kita bincang-bincang saja. Katanya rumah sakit ini ada pelayanan gratis yang mungkin baru kita dengar juga ya. Padahal ini program ini sudah berjalan di mulai tahun 2014, yaitu USG gratis. Namun sebelumnya kita bincang-bincang dulu sama owner kita tentang sejarah kenapa kok didirikan rumah sakit Geraha Mandiri ini. Oke, Pak Haji Fauzi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita Sumatera Selatan, sebagai saya owner di Rumah Sakit Geraha Mandiri, RS Geraha Mandiri. Ya. Saya banyak terima kasih atas partisipasi masyarakat Sumatera Selatan. Iya. Ini saya dirikan ini berdasarkan kesehatan untuk Sumatera Selatan untuk dokter ibu. Rumah sakit ibu dan anak berkurang dulu. Jadi saya dirikan rumah sakit ibu. Iya. Saya dengar katanya rumah sakit ini bukan hanya saja mengarah untuk konvensional, tetapi rumah sakit ini menurut cerita nih katanya Pak Fauzi ya paling tidak menambah ibadah karena kehidupan sudah ya mencukupi, paling tidak ini jadi bekal untuk di akhirat. Paling tidak ya membantulah masyarakat miskin. Kira-kira gimana nih? Saya dengar kita bantukan untuk rumah sakit ini, kita bantukan untuk rakyat miskin. Miskin. Ya. Berhubung untuk kebaikan dunia wal akhirat. Kebaikan dunia wal akhirat ya. Oke, jadi pemirsa TV Sumsel, beliau ini memang salah satu tokoh juga sebenarnya di Sumatera Selatan, dan pada prinsipnya beliau ini membuat rumah sakit ini hanya untuk pengabdian pada dasarnya sebenarnya, tapi juga tetap membantu di bidang kesehatan ya untuk masyarakat yang kurang mampu, kaum miskin ya. Tetapi jangan salah, meskipun di sini menampung daripada masyarakat yang miskin, tapi waduh ini kita lihat kalau di sini dokternya sungguh luar biasa ya. Ada Profesor Zakarsi Anwar ya, selaku spesialis anak ya. Jadi ini pun dibuat secara profesional, bukan main-main. Ini sangat luar biasa rumah sakit yang memang punya kelas seperti itu ya kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bincang-bincang sama Dr. Rosmala Dewi selaku Direktur Pelayanan Rumah Sakit Geraha Mandiri. Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Jadi Ibu bisa menceritakan nih sebenarnya bagaimana sih pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit ini, terutama kita berbicara masalah tadi yang disampaikan, pelayanan apa saja yang bisa diterima masyarakat di rumah sakit kita ini, Bu? Terima kasih. Jadi Rumah Sakit Geraha Mandiri ini adalah rumah sakit tipe kelas D. Yang mana kita melayani selain pelayanan dasar, penyakit dalam, bedah, anak dan objin, kita juga melayani SARA, polisara, polimata, THT, dan ada TB DOT dan HIV dan pediatri. Nah, tapi untuk sementara ini selama COVID ini kita hanya melayani 3, yaitu bedah, anak dan objin, karena kami rasa kalau kami menerima yang untuk sementara yang lain kami tutup dulu karena ada COVID-nya ini, jadi rentan untuk ibu-ibu hamil dan
anak-anak. Itu yang sementara ini kami laksanakan hanya 3 untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini ya. Iya, untuk sekarang ini yang selama masa pandemi ini kita hanya menerima 3 pelayanan. Nah, selama masa pandemi ini apa diperbolehkan juga pasien itu untuk rawat inap atau hanya diperbolehkan rawat jalan ketika pandemi seperti ini? Jadi insya Allah pasien-pasien kita yang OBGYN dan anak-anak tetap di pelayanan dengan rawat inap karena itu tadi kita tidak menerima pasien-pasien di luar dari OBGYN, anak dan bedah. Oh ya, gitu. Nah, saya dengar kabar juga katanya dengan kondisi COVID seperti ini saya dapat informasi rumah sakit ini juga dia mobile, dia bisa untuk pergi ke suatu instansi yang mungkin jumlah cukup banyak sehingga melakukan upaya semacam mobile ya untuk bisa datang ke instansi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan juga seperti itu. Ya, jadi untuk sementara ini ya kita tetap melakukan mobile untuk pelayanan-pelayanan ya. Misalnya dalam ada pasien-pasien kita yang khusus 3 tadi yang OBGYN, bedah dan kebidanan. Kita melakukan mobile, kalau seumpamanya ada rujukan pasien kita yang menjemput pasien. Kami yang menjemput dan pasien itu dimanapun pasien itu tetap kami jemput langsung. Jadi kami tidak membedakan. Tidak membedakan. Ya. Dimanapun pasien itu kadang-kadang ada di luar kota tetap kami menjemput untuk mengambil pasien itu untuk ke sini. Itulah fasilitas unggulan kami sebetulnya ya, menjemput pasien yang memang kami tidak menerima dan salah satunya kami tidak menerima pasien COVID. Jadi kalau seumpamanya ada pasien COVID, tetap kami lakukan rujukan. Iya. Oke. Dan kemudian tetap kami melakukan rapid test di sini. Mobile rapid test tetap kita lakukan. Oke. Nah, kita berlanjut ke yang paling tengah. Ini Ibu Tuti selaku Direktur Keuangan rumah sakit. Ini kan masyarakatnya sudah katanya tadi kita dari awal bicara bahwasanya rumah sakit ini ada USG gratis. Nah, ini kenapa kok bisa USG gratis? Terus apa motivasinya? Terus mungkin bisa diceritakan lah bagaimana kok ini bisa menjadi andalan ya, program andalan di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang program USG gratis ini kita laksanakan semenjak berdirinya Rumah Sakit Geraha Mandiri. Waktu itu kita belum bekerja sama BPJS karena BPJS belum ada. Okay. Untuk mempermudah masyarakat miskin untuk periksa kehamilan. Mungkin kalau kita tagih diadakan sesuai tarif sebenarnya mereka nggak mampu untuk USG. Jadi kita adakan program USG gratis. Dan berlangsung sampai dengan sekarang. Sampai sekarang ya USG gratis itu ya. Nah, selain USG gratis, saya dengar kabar juga katanya ada banyak juga sih pasien-pasien yang memang tidak mampu, terus memang juga membutuhkan biaya pengobatan, tapi owner sini atau pihak rumah sakit terutama Direktur Keuangan katanya bisa membebaskan, bahkan begitu pulang katanya dikasih ongkos lagi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini. Saya dapat bocoran masalahnya ini, mungkin bisa diceritakan ini juga. Itu tidak setiap pasien. Tidak setiap pasien. Memang pasien itu benar-benar orang tidak mampu, itu bisa kita gratiskan. Iya. Ada beberapa kejadian di sini kan. Ternyata dirawat di sini sudah lebih kurang 1 bulan, anaknya dirawat di neonatus kita. Dengan mungkin rata bilingannya hampir 100 jutaan waktu itu. Bilingnya benar-benar nggak mampu, ya udah kita pulangin aja lah. Jadi itu ya, silakan pulangin. Nah, tapi memang benar-benar ya, memang kalau kita ikhlas katanya, saya dengar-dengar juga setelah pulang dari sana ternyata itu pasiennya malah bertambah banyak dalam bulan-bulan itu. Kira-kira benar nggak itu apa yang terjadi itu? Ya. Kalau yang itu kan kita nggak bisa berpatokan. Iya, jadi rahasia itu. Tuhan lah ya, paling tidak yang penting kita ikhlas ya dalam ini ya, dalam penting kita melakukan ikhlas. Itu. Oke. Nah, itu permisa TV Sumsel ya. Jadi kalau mau ibadah, kalau mau sedekah jangan tanggung-tanggung ya kan. Pasti ada balasan daripada Tuhan di akhirat maupun di dunia ini ya kan. Nah, kita balik lagi nih ke Ibu Rosmala Dewi selaku Direktur Pelayanan. Katanya juga ini ada program
Halo Bumil sama Halo Dokter. Ini gimana nih caranya nih? Bagaimana sistem yang dibuat Halo Bumil ini? Program kerjasama kita dengan Halo Bumil itu melalui rujukan online. Oh, rujukan online. Jadi kita kerjasama dengan Halo Bumil. Jadi setiap ada pasien-pasien yang memang membutuhkan untuk ke rumah sakit ini, kita ada rujukan online-nya. Itu yang dengan Halo Bumil. Kemudian dengan Halo Dok juga kita kerjasama. Halo Dok juga ya, kerjasama juga ya. Jadi mereka bisa membuka aplikasi dari Halo Bumil atau Halo Dok untuk dirujuk ke rumah sakit ini. Untuk dirujuk ke rumah sakit. Iya. Oke. Nah, aku pengen bincang-bincang lagi nih pemirsa sama Haji Fauzi. Ini rumah sakit ini gedungnya berapa lantai sih? Gedungnya 3 lantai. 3 lantai dengan tempat tidur berapa ini? 70 bed. 70 bed. Untuk sementara waktu ini paling tidak motivasi sudah ya kan. Mungkin harapan ke depan bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan kesehatan mungkin bisa disampaikan. Ya, kita juga rakyat Sumatera Selatan ya memang membutuhkan bantuan untuk di rumah sakit Geraha Mandiri ya. Ya kita nggak pilih kasih Pak. Ya nggak pilih kasih. Yang penting kita bisa bantu, kita bantu. Namanya juga bukan harus komersil kan, ini untuk ibadah juga. Untuk ibadah bagi juga. Saya sebagai pemilik untuk ibadah juga ini. Oke. Untuk rakyat Sumatera Selatan. Oke. Nah ini bagus nih, luar biasa. Jarang-jarang owner langsung turun langsung ya kan, memberikan pencerahan kepada masyarakat ya kan. Paling tidak ini satu hal yang luar biasa. Sebagai saya orang Muslim. Ya memang harus banyak gitu. Banyak ibadah ya, banyak ibadah. Oke, nah aku balik lagi nih pemirsa TV Sumsel. Di sini ada slogan katanya 5S. Wah ini dari mana nih kok 5S ini apa ya kan? Terus bagaimana pelaksanaan daripada 5S ini sendiri? Mungkin Ibu Nurmala selaku Direktur Pelayanan bisa menjelaskan nih apa nih 5S ini? Jadi memang di Rumah Sakit Geraha Mandiri ini ada slogan 5S. Jadi senyum, sapa, salam, santun. Senyum, sapa, salam, santun. Senyum, sapa, salam, santun. Iya. Kami terapkan pada seluruh lini. Ya, mulai dari pendaftaran, dari satpam, begitu pasien masuk, kemudian sampai ke seluruh lini yang kami lakukan seperti itu. Jadi sebelum mereka melakukan penyapaan terhadap pasien untuk melakukan penyuntikan ataupun pemberian obat dan makanan, mereka harus memberikan salam dulu. Assalamualaikum itu dulu, kemudian mengidentifikasi, dan itulah senyum, sapa dan salam yang kami terapkan terutama di rumah sakit ini. Di rumah sakit ya. Nah kalau tadi sudah sapa dan salam, ini balik lagi nih ke Ibu Tuti selaku Direktur Keuangan. Ini kerjasamanya sama apa saja ini? Apa ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau apa? Yang mungkin bisa dijelaskan program-program pemerintah tentang kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau sekarang kita kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Dan Jampersal. Oh, Jampersal. Jampersal untuk Kota Palembang. Kota Palembang. KIS masuk juga nggak? Ya, KIS itu kan BPJS. BPJS itu ya. Oke. Karena di rumah sakit kami rata-rata yang pasiennya itu peserta yang ditanggung pemerintah. Peserta yang ditanggung pemerintah ya. 60% kali itu ya. Yang kelas 3 yang ditanggung pemerintah itu kali ya. Yang kelas 3 ya. Karena mungkin kalau dia nyari ke rumah sakit lain kan agak susah. Jadi kita nggak pernah menolak lah gitu. Nggak pernah. Oke. Pernah ada penolakan. Kita nggak pernah penolakan daripada yang DSD nggak pernah penolakan. Berhubung dengan syariat tadi Pak. Iya. Artinya memang ini mengedepankan daripada ibadah ya. Di samping bukan konvensional, tapi proses ini konvensional. Oke, Ibu Nurmala, semenjak COVID ini berapa ada penurunan atau ada peningkatan atau bagaimana nih untuk pasien kita di rumah sakit kita ini? Jadi alhamdulillah Pak. Oleh karena COVID ini mungkin kita mendapat anugerah. Okay. Oleh karena kita tidak menerima pasien COVID, dan kalau misalnya memang ada pasien yang memang COVID-nya positif, itu kami rujuk. Dan memang kami menerima di sini pasien-pasien yang memang real, yang clear dengan COVID-nya. Jadi alhamdulillah untuk pasien kebidanan itu meningkat kami. Mungkin
di rumah sakit lain kan karena mereka menerima pasien COVID, jadi mungkin ya dari pasiennya sendiri yang mengatakan seperti itu, bahwa kami mau masuk Geraha Mandiri aja karena kami mendapat informasi bahwa mereka di rumah sakit Geraha Mandiri tidak menerima pasien COVID, jadi mereka semua, jadi kami meningkat ini, alhamdulillah. Meningkat ya. Nah, mungkin ini ada ini menarik, pertanyaan menarik. Dari sekian tahun ya Bu ya, dari mulai tahun 2010 ya katanya berdiri. 2014 ya berdiri. Ini berapa persen pasien yang menengah ke bawah, berapa persen pasien menengah ke atas untuk pernah berobat di sini? Rata-rata. Kalau nggak salah, kita rata-rata pasiennya menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya rata-rata ya. Jadi kan kalau pasien peserta BPJS itu rata-rata 60% itu kelas 3. 60% kelas 3. Oke. Artinya ya itu tadi ya, memang. Jadi untuk pasien umum juga yang bukan tanggungan BPJS atau tanggungan asuransi, kita juga membuat program one patient one room. Jadi pasien kelas 3 itu kita taruh di satu ruangan. Satu ruangan ya yang. Iya. Jadi mereka serasa di VIP di tempat kami. Atau juga fasilitasnya ada fasilitas TV atau fasilitas sama ya? VIP jadinya itu. Oh, luar biasa. Tapi itu tetap kami hitung di kelas 3. Kelas 3. Wah, ini luar biasa nih. Ya, kita mudah-mudahan aja ke depan rumah sakit ini menjadi lebih baik lagi pelayanannya, lebih sebagai warga ini Sumatera Selatan, saya minta jangan segan-segan datang ke rumah sakit ES Geraha Mandiri. Iya. Jangan segan-segan. Memang di sini juga saya cantumkan bahwa ada nomor telepon di mana pasien yang tidak mampu saya jemput. Oke, jadi Mang CBC Sanadulur ini tadi sudah langsung ownernya rumah sakit Geraha Mandiri. Ketika Mang CBC Sanadulur yang mungkin sakit, yang tidak bisa untuk berangkat ini bisa berangkat langsung, bisa dijemput dari pihak rumah sakit ya kan, dan akan diberikan pelayanan maksimal ya kan, tanpa memikirkan dulu, ditanya dulu kata BLC A, B, C, dan D. Yang paling utama itu adalah pelayanan secara langsung ya kan, untuk supaya pasiennya bisa cepat sembuh ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Fauzi, terima kasih banyak Ibu Tuti selaku Direktur Keuangan, dan juga Ibu Dr. Rosmala Dewi selaku Direktur Pelayanan Rumah Sakit Mang CBC Sanadulur. Demikian tadi kami wawancara santai, boleh dikatakan ini suasana batin yang luar biasa, karena baru kali ini nih kita wawancara ada program yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat, yaitu program USG gratis bagi masyarakat. Itu tanpa kecuali, mau masyarakat miskin, mau masyarakat menengah ke bawah, kalau datang ke sini, mau masyarakat menengah ke atas, kalau datang ke sini USG-nya gratis. Oke, kita ketemu dengan acara Sersanda yang berikutnya dimanapun nanti kita sampaikan lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.